wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, to the point langsung, saya KRT Fakih Berhadiningrat begitu berbahagia dan bangga bisa sowan ke hadapan yang mulia guru kami Kiai Haji Mama Muhammad Abdul Ghufron. Biasanya terkenal dengan nama Mama Ghufron. Guru beliau adalah seorang waliullah, Mama Amin. Muridnya Mama Asnawi Al-Bantani, muridnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani, muridnya Syekh Khalid As-Sambasi. Beliau juga keturunan cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar, Imam Haramain. Saya datang bersama rombongan dari Laskar Wali Songo, langsung didampingi oleh wakil ketuanya Gus Umar, kemudian bagian humasnya Gus Iqbal, dan seorang YouTuber terkenal kelas nasional Bung Awe Kertapati dari Yogyakarta Hadiningrat. Dan terima kasih kepada moderator Ustadz Imron, Ustadz Ubad, dan juga Laskar Wali Songo yang lain mendampingi, dan seluruh santri keluarga besar Pondok Unit Nusantara, dan tak lupa saudara saya sesama KRT dari Surakarta, Gus Kiai Ustadz Ilyas Wirodipuro. Kandidat itu monggo sama dengan saya. Saya telah Jogja, tapi karena saya tinggal di Pasuruan, menurut perjanjian Giyanti, Pasuruan adalah bagian dari Surakarta Hadiningrat, maka Raja PP13 dengan raja saya secara kebudayaan, secara ruh Pasuruan adalah bagian dari Surakarta Hadiningrat. Jadi ketika saya walaupun telah Jogja kan gerahan KRT dari raja saya terima dengan bangga, dan saya sowan kepada yang mulia. Kalau saya Pangarso Budoyo Jawa Timur, beliau pengagengnya Kanjeng Pangeran Mama Ghufronnya adalah Kanjeng Pangeran. Beliau adalah pengageng sesepuh Keraton Surakarta Hadiningrat di Jawa Timur. Jadi saya selaku bawahannya, selaku juniornya, selaku putranya, dan moga-moga dia aku muridnya, sowan dengan bangga, dengan sangat berterima kasih disambut oleh Mama yang mulia Mama Ghufron. Beliau wali bin wali bin wali bin wali. Atasnya ke Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sesuai isbat internasional sah, telah resmi, telah diakui syahadah nasabnya kepada Al-Husaini melalui jalur Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Musawi, Al-Husaini. Jadi benar-benar seorang keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini. Jadi Mama Ghufron adalah seorang saya. Dan saya seperti kucing masuk ke kandang singa. Ustadz-ustadznya dari Mama Ghufron ini alim luar biasa. Saya merasa minder untuk dikasih kesempatan berbicara di sini. Tapi baiklah, bondone kan mawon nggih. Nanti mawon Gus. Terima kasih. Semoga Mama Ghufron panjang umur. Amin. Walafiat. Ditambah barokahnya, rezekinya, karomahnya, selalu bisa mendampingi kita semua untuk memperjuangkan apa yang kita cita-citakan di Nusantara ini. Rahayu Nusantaraku. Dan semoga Mama Ghufron menjadi sumber inspirasi, sumber energi, sumber ketauladan yang mendampingi kita semua untuk meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Bahwa sekarang Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Bahwa sekarang di Nusantara setelah sekian lamanya hampir 200 tahun ditipu oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan menginjak-injak keturunan Nabi yang asli, yaitu keturunan Kesultanan Kerajaan Nusantara dan juga Cah Wali Songo. Mereka ternyata tidak terbukti secara pustaka maupun genetika. Mereka cacat sejarah. Mereka adalah Bani Alawi
Ubaidillah dari Yaman yang dikatakan oleh 100% kapal Belanda, dan mereka bekerja untuk Belanda, mendapatkan tanah, gaji, pekerjaan, bahkan menjadi mufti Belanda. Ketika keluarga yang Mama Hufron mengobarkan GG Cilegon, melakukan pemberontakan, Banten tidak pernah menyerah kepada siapapun. Banten selalu mengobarkan perlawanan sepanjang sejarah Republik Indonesia, sepanjang sejarah Nusantara. Sejak zaman sebelumnya hingga akhir zaman Jepang, hingga revolusi kemerdekaan, Banten selalu hadir, dan kami bangga berbahagia bisa sowan, bisa mengenyam ilmu, bisa mendapatkan barokah dari keturunan Banten yang muliai Mama Hufron. Ketika keturunan Banten mengobarkan perang Sabil, perang jihad, geger Cilegon, Banten bangkit melawan Belanda. Mufti Batavia, muftinya Belanda Usman bin Yahya, justru mengharapkan memberontak pada Belanda. Ini Sumpah Pemuda tanggal 12 Oktober 2023. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Pak Alawi, mereka tidak nampak batang hidungnya. Bahkan ketika 6 tahun kemudian baru sadar, pemuda-pemuda Al-Irsyad golongan Arab lainnya yang merasa tersisih dari pergaulan pemuda Indonesia mengajak untuk melakukan kongres pemuda Arab, khusus Arab. Di situ sempat batal karena Pak Alawi tidak terima ketika kemudian sesama Arab mengatakan kita harus menyebut sebagai saudara. Mereka tidak terima, hampir batal. Setelah 6 tahun 1934 mereka baru mendukung Sumpah Pemuda. Di mana mereka zaman Jepang? Di mana mereka pada peristiwa 10 November? Di mana mereka ketika agresi 1 dan 2 militer? Di mana mereka ketika peristiwa pemberontakan PKI? Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian sekarang mereka mengklaim merah putih dari Habib Fulan, lagu kemerdekaan dari Habib Fulan, tanggal kemerdekaan dari Habib Fulan, bahkan proklamasi dari mereka. Saya terpengaruh semangat dari Mama Hufron. Mama Hufron yang satu mungkin saja, jangankan Mbak Alawi, malaikat saja mau dimarahin. Malaikat saja mau dimarahin untuk mubahalah dengan Mbak Alawi. Kita viralkan bahwa Pondok Unit Nusantara siap mengajak mubahalah Mbak Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unit Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan. Itulah Mama Hufron, Kiai kita Abu Karon, Kiai Muhammad Abdul Hufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatikan beliau, saya membaca kitab-kitab beliau, membaca manuskrip beliau. Beliau luar biasa. Beliau sudah lama mengingatkan bahayanya Pak Alawi ini. Kami ini pemula. Saya Kiai Gus Atlail dan semua ini baru pemula. Mantan muhibin yang dulu tertipu. Allah selalu menjaganya, Allah selalu membuatnya gembira, tidak pernah bersedih, tidak pernah ragu, selalu memperoleh petunjuk. Setiap detiknya selalu ingat sama Allah. Kalau setiap detiknya selalu ingat sama Allah, para wali-wali ini, bagaimana mungkin mereka bisa ketipu sama Yahudi? Itulah Mama Hufron, saudara-saudara sekalian. Jadi Mama Hufron sejak dulu tahu, sadar dan mengerti bahwa Bani Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau siap mengajak bermubahalah, sumpah dengan risiko kematian kalau sampai ada Bani Alawi yang berani untuk kepada beliau. Tapi tugas kami bukan itu. Tugas kami harus mengajak kaum milenial berpikir sehat dengan basis ilmu pengetahuan, basis data, basis hal-hal yang bisa dilogika dengan jelas. Apa itu? Kajian kitab nasab, kajian sejarah, isbat internasional dari narkoba dan tes DNA. Oke. Tapi nggak usah bongkar makam.
Itu kerjaannya Yuya, ilmunya Fir'aun. Yuya itu sekelas one team press. Biasanya minta disewani, sekarang begitu deklarasi. Aduh, saking takutnya rungkat saudara-saudara. Baik, ini ada pertanyaan dari Qurratul Aini. Sebenarnya Pak Alawi yang ada di Indonesia yang disampaikan di YouTube bahwa Pak Alawi dari Geriamdi itu benar atau tidak? Sekarang gini, tes DNA, tadi kan hubungannya dengan tes DNA. Jadi secara genetik saya pernah menyampaikan dan ini menjadi caption yang viral bahwa kita bisa memanipulasi catatan manusia, tentang nasab, sejarah dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita, adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Pak Alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain, bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak bakal gagal secara ilmu pengetahuan. Tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Saddam Hadramut ini, itu terkenalnya Saddam Hadramut itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1 saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara. Kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan. Apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hashim, apalagi Muhammad atau Ali, cucunya Abdul Muthalib, apalagi Al-Husaini. Mereka bukan orang Arab. Maksudnya Arab Keturunan laki-laki ya, kromosom Y. Arab pati genap. Jadi itu yang pertama. Jadi Bani Alawi bukan keturunan dari Ibrahim atau Ismail atau Quraisy atau bawahnya lagi siapa? Bani Hashim atau Ali atau Husain. Jadi klaim mereka mutlak batal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu genetika. Yang pertama. Yang kedua, mereka berhaplogrup apa? G. Kalau tadi J1, ini G, G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Nah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita dibentuk oleh materi leluhur kita dari ayah, dari ibu. Nah, ini menyumbangkan materi genetiknya. Kalau dari garis ayah berarti kromosom Y. Ini dari ayah kita, kakek kita, mbah buyut kita laki-laki, terus garis laki-laki hingga ke atas. Berapa puluh ribu tahun baru bermutasi. Nah, dari kajian genetik kromosom Y, haplogrup G ini ditemukan PF3296. PF3296 ini nanti ada P303 dan macam-macam ke bawah, dan ini sudah diisbat oleh situs DNA-nya Yahudi internasional namanya jewisdna.net, bahwa di situ ada 2 sampel Asgab dan Jamalulail yang diakui sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya kan gini, Yahudi kan dari Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Yakub punya 12 putra. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail. Berarti kan harusnya kan haplogrupnya kan J1 sama dengan keturunan Bani Hashim atau keluarganya Rasulullah. Kan gitu harusnya. Ini Yahudi yang asli. Yahudi yang J1 ada.
Yang kedua dari 12 suku putranya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, harus J1, dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina. Dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada. Menurut perdagangan dunia, di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada, linknya ada, bisa di-share. Bangsa Khazar ini karena takut diserbu sama Nabi Sulaiman, the Solomon, the Great Solomon, mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman. Ya, bisa bahasa hewan, bahasa angin, bahasa apa, bisa. Saya belum waktunya belajar. Nanti dikira monyet beneran saya. Jadi ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan, angin, jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi. Jadi gitu, mereka mengadopsi Yahudi. Mereka memang gitu. Kalau KTP mereka mengatakan, Bang Sono, aku saudaramu. Kiai Fulan, aku murid Benung, kakek ente dulu belajar sama kakek anak. Jadi mereka begitu. Mereka pintar sekali, mereka merayu orang. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Tuh, itu bangsa perampok. Nah, namanya negaranya Khazaria. Ibu kotanya namanya apa? Ini orang Jawa nggak pantas ngomong. Ibu kotanya namanya Itil. Hak ini ada jelas, nggak bohong saya. Ibu kotanya namanya Itil, kerajaannya Khazaria. Itu jelas. Ini bukan porno ya, mohon maaf. Nggak penting ya, bukan porno. Namanya jelas, namanya Itil, ibu kotanya Khazaria. Saya ulang. Tulisannya nggak kelamin ya. Tulisannya yang mana? Itil. ITIL. Nah, jelas tulisannya itu. Kapan pocok dhewe? Di manuskrip yang lain ditulis Atil. Atil atau Itil, ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain. Akhirnya rungkat, runtuh, tercerai-berai. Nah, sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Makanya di zaman itu disebut Golden Age atau abad keemasan, karena semua agama bisa berdamai, bisa hidup rukun, punya jabatan-jabatan mulia di luar Islam di dalam Bani kerajaan Andalusia Umayyah yang ada di Spanyol atau Andalus. Lah, ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana? Ini katanya Hasdai bin Sabrut, Perdana Menteri Andalusia yang Yahudi ini, kepada Raja Yosef Khazaria. Kata Raja Yosef, kami bukan keturunan Ibrahim, tapi kami keturunan dari salah satu putra Nuh. Ada Sem, ada Yafet, ada satunya. Nah, siapa itu? Ini salah satu putra yang nanti menurunkan Asamiri, bangsa Samaritan, menurunkan Musa Asami dan macam-macam. Nah, yang menurut saya Ibrahim Hussein, nanti di Kaukasia ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya, ini bangsa yang nanti bangsa perampok, yang bangsa nanti akan menyusup ke semua negeri. Dan kemudian jelas bahwa mereka menganut agama Yahudi bukan dari jalurnya Ibrahim, tetapi karena mereka mencampurkan agama Yahudi. Setelah kemudian tidak lama diserbu sama bangsa Rusia. Kerajaan Rusia mulai mereka setelah Mongol mereka semakin lemah, hancur lebur, tapi mereka sudah berdiaspora ke seluruh dunia. Salah seorang pakar genetik yang kami undang ketika
saya menjadi moderator di seminar kebangsaan meneliti nasab Nabi di Nusantara di UIN tanggal 26 Agustus kemarin di UIN Jakarta. Dr. Ali Kain, dia seorang profesor dapat gelar profesor juga dari Filipina, peneliti di BRIN juga. Dari garis laki-laki beliau itu adalah ke Abrahamik melalui jalur Ishak. Artinya apa? Keluarga Yahudi garis laki-laki, tapi beliau Muslim, ibunya ke Sunan Kalijogo, dia akan Israel juga. Nah itu di dalam tradisi turun-temurun ayah, kakek dan seterusnya ada doa. Ya Hasim, Hasim itu Allah. Ya Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan bangsa Khazar. Orang Yahudi yang asli sendiri itu berlindung kepada Allah, berdoa agar diselamatkan dari bangsa Khazar. Makanya tadi Ustaz Kubat mengatakan bahwa mereka bertransformasi itu benar. Jadi mereka selain mereka pertama pagan, menyembah berhala, penyembah matahari, pohon dan lain-lain lah pokoknya itu. Kemudian masuk agama Yahudi, kemudian mereka masuk terlalu merasuk dalam agama Yahudi, dan kalau kita lihat banyak kan orang Bani Israel yang membunuh nabi-nabi Israel. Nah pelakunya ya bangsa Khazar ini pelakunya. Gak mungkin saya sama-sama Wali Songo dengan KRT Ilyas Wiro di Pulau, sama-sama ketemu Wali Songo, kita dulu di leluhur kita saling menikah, saling berbesanan. Masa saya membunuh beliau, beliau jadi nabi? Enggak dong. Saya bangga kalau beliau jadi nabi. Saya bangga sama Gufron yang turunan Sunan Gunung Jati jadi waliullah, kan begitu? Karena apa? Saya juga ada darah Sunan Gunung Jati. Ibunya Amangkurat Sati Mataram itu adalah dari putrinya Sunan Gunung Jati, istrinya Sultan Agung Gunung Konsumo. Jadi kita bersaudara Bani Wali Songo. Saya yakin di dalam Panjenengan semua mengalir darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, entah dari Sunan yang mana, entah dari Syekh yang mana. Jadi ya tinggal tes DNA ini bisa dibuktikan. Tuh. Jadi Bani Khazar itu juga membunuh nabi-nabinya Ismail sendiri. Dan kemudian mereka masuk ke banyak agama, masuk ke agama Nasrani, masuk itu ada Yahudi kripto, Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Itu GP303, kode ini juga ada di Baalawi, ada di Pulau Ibiza Spanyol. Jadi ketika Inkuisisi penaklukan Ratu Isabella pasukan salib kepada Umayyah, kalau nggak murtad dibantai sehingga banyak yang lari, itu sebagian kaum Yahudi lari ke Pulau Ibiza. Kalau dengan googling Pulau Ibiza itu pulau paling nudis, pulau telanjang, pulau paling bejat di Eropa Selatan Spanyol. Itu di situ Yahudi GP303, seperti Alam juga punya kode itu. Ini juga sama kodenya ada di pemimpin mafia, namanya Al Capone. Al Capone ini pemimpin mafia yang kejam dan jahat, membuat organisasi kejahatan pertama di dunia. Ini juga di jasadnya ketika beliau ditembak meninggal itu ada P303 itu, sama dengan Yahudi yang di Ibiza maupun Baalawi juga punya P303. Ada datanya, ada di mana? Open posting di Military DNA. Mereka juga punya PF3296. Ini ada di keluarga Gunzburg, keluarga Yahudi di sekitar Eropa Timur. PF3296 ini ada di keluarga Guggenheim. Banyak keluarga Yahudi yang punya kode PF3296. Makanya Baalawi diisbat oleh Yahudi Internasional sebagai keluarga mereka. Pertanyaannya, apakah gerakan meluruskan nasab ini rasisme? Justru tidak. Justru ini penyadaran kepada semua pihak, baik Bani Wali Songo maupun Baalawi sendiri, bahwa nasab tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa ilmu, tanpa prestasi tidak penting. Sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwa dia bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, pemuda yang mengatakan inilah saya. Jadi itu Baalawi kan tidak pakai saya bisa terbang mikrot ke langit 70 kali, kontanya apa jalan-jalan di langit sampai merendahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya makromnya 1/1000-nya, datuknya pakai mukodam dan lain-lain. Ini kan kurang ajar sekali. Itu serba di lain tiga ya. Orang licik adalah orang yang menceritakan kebesaran datuknya untuk agar orang memuliakan dirinya. Benar pun perbuatan yang licik dan hina, apalagi datuknya ngarang-ngarang, kan begitu. Lebih hina lagi, lebih biadab lagi, dan ini harus diluruskan. Kita meluruskan ini harusnya Pak Alam senang bergembira, bukan kalau marah-marah.
Tidak masalah mereka keturunan siapapun, banyak kok orang keturunan Yahudi yang jadi orang alim. Abu Hurairah keturunan Yahudi. Banyak orang Yahudi yang mulia, banyak yang juga syahid di dalam perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lain. Itu banyak yang menjadi orang mulia dan menjadi pemimpin besar. Salman Al-Farisi juga bukan orang Arab, orang Persia, dan dia dipuji oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang mencapai kebenaran walaupun ada di bintang surga. Bangsa Persia dipuji. Sekarang lihat Iran, Lebanon, dan Syiah ya. Tapi mereka orang-orang yang mendapatkan cahaya Islam berani tegas kepada Israel. Oke. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab bahwa apakah benar bahwa Alawi adalah bergenetika Yahudi? Benar. Tegas benar. Yang mengisbat Yahudi sendiri. Open posting, situsnya jelas, kode DNA-nya jelas. Nah pertanyaannya, apakah Mbak Alawi yang ada di Indonesia ini benar Mbak Alawi semua? Ya nanti tes DNA. Karena ada yang bukan Mbak Alawi di Mbak Alawikan. Contoh suatu marga di Kalimantan yang Al-Gadri. Ini tes DNA-nya bukan, nggak sama dengan Mbak Alawi. Artinya mereka di Mbak Alawikan oleh Mbak Alawi karena apa punya kerajaan. Pansos Mbak Alawinya ngebel kayak itu. Jadi harus dites DNA nanti semua Porda Wali Songo, semua Pak Alawi dan semuanya. Dan kelak nanti pasti tes DNA akan menjadi kewajiban bagi seluruh warga dunia. Pertama demi untuk identifikasi diri. Kalau dulu pakai sidik jari, kemudian ketika pakai kornea mata, nanti dengan tes DNA lebih presisi lagi. Seseorang itu siapa? Karena tiap orang akan punya DNA profil sendiri-sendiri. Punya 3 miliar deret DNA yang tidak mungkin sama antara satu dengan orang lain. Yang kedua demi kesehatan, karena dengan tes DNA kita bisa tahu apa penyakit bawaan genetik yang ada pada diri kita sehingga pencegahannya, pengobatannya maupun penanganannya bisa dilakukan sejak dini. Demikian yang bisa saya jawab. Yang lain? Bagus, enggak, saya mau menanyakan. Ini sebenarnya kalau untuk mengukur dia itu sah atau tidak dzurriyyah Rasul, menurut Gus ya, secara pengalaman atau pengetahuan Gus sendiri, itu memang harus ada sampai kesamaan. Kata tes DNA itu harus sama dengan Sayyidina Ali, harus sama gitu. Maksudnya melawan Sayyidina Ali gitu. Atau kan kalau saya lihat dalam baca ini gini Gus, sedikit saya bacakan ya, dalam karyanya Syekh At-Tuhami itu mengenai tentang dzurriyyah Nabi. Bisa bacakan dulu. Walam yabqa al-anhab datun illa min Fatimah Zahra. Jadi di saat ini gitu kan, atau sampai sekarang tidak ada cucu atau dzurriyyah Rasulullah kecuali dari Bani Fatimah. Tapi begitu. Walaisa bi banatihi man yaqaba ila batul tobat man wa aba. Karena dari sekian banyak istrinya Sayyidina Ali yang hasil dari gennya baginda Rasul itu cuma Fatimah, kan begitu. Dan hanya Fatimah lah yang mempunyai keturunan Hasan Husain tersebut ya, yang menjadi batasannya untuk dzurriyyah. Nah ini yang terjadi di kita, dzurriyyah mereka itu apakah terverifikasi betul-betul sampai ke Fatimah atau ke Ali, atau ke alinya? Karena kalau ke alinya bisa jadi dari istri yang lain. Di sini ditegaskan oleh Imam Tuhami, kalau bukan walaisa fi banati man taqwa ilal batul tabakum man wa aba, maka walaisa di situ. Bukan daripada dzurriyyah Rasul. Monggo, gimana? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan yang sangat ilmiah. Artinya gini, keturunan Rasulullah ini masyhurnya kan melalui Hasan dan Husain ibni Ali. Ali putranya Abdul Thalib, Abu Thalib putranya Abdul Muthalib. Muhammad sepupu Ali putranya Abdul Muthalib. Pada akhirnya Muhammad dan Ali adalah sama-sama cucunya Abdul Muthalib. Haplogrup DNA-nya gimana? Sama kan? C1. Keduanya harus punya DNA-nya atau kode profilnya Abdul Muthalib. Dan ini sudah ketemu. Jadi gini, mengetahui kode leluhur tidak harus membongkar makam. Ini perbuatan biadab yang dikatakan oleh Wahabi itu biadab. Itu seperti yang dilakukan oleh Wahabi yang ingin membongkar makam Nabi. Apa dasarnya?
nggak ngerti ilmu pengetahuan, nggak ngerti statistik, nggak ngerti metodologi penelitian. Kenapa harus membongkar makam juga? Panjenengan misalkan 500 tahun yang akan datang, panjenengan punya putra 5, Ustadz Imron, Ustadz punya anak laki-laki 5, masing-masing nanti terdata menurut KTP, menurut Dukcapil, menurut buku nikah, nanti keturunannya tercatat jelas. Yang laki-laki jalurnya. Akan melalui ini ya? Bukan, jelas katanya ada. Dan di narkoba dunia itu tercatat. Nah, tercatat sejak abad itu tercatat keturunan Nabi ini. Nah, Pak Alam ini kosong 550 tahun terputus, tiba-tiba abad 9 itu muncul namanya Ubaidillah Ahmad bisa tadi itu. Nah, 5 abad kemudian dengan punya 1000 keturunan laki-laki, ya kan? Ini dites DNA. Dites DNA sesuai dengan yang kitab nasabnya, data dukcapilnya, data turun-temurun KTP dan lain-lain, kakak dan jelas. Dari sini bisa dikatakan siapa DNA profil masing-masing apa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, hingga jenengan bisa diketahui. Karena itu tersusun rapi. Apa namanya? Data profil DNA. Nah, demikian juga keturunan Hasan ini data kitab nasabnya jelas ada. Hasan punya anak berapa dicatat. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, nanti punya siapa ini tercatat. Dan masing-masing nanti telah tes DNA. Di sini bisa diketahui bahwa keturunan Al-Musawi itu apa kodenya Al-Musawi, Ja'far itu apa, Ali Zainal Abidin apa, sudah ketemu semua, sudah terdata. Hasan pun juga demikian. Ada berapa putra Hasan? Dua atau tiga. Sayyidina Hasan itu terdata semua keturunannya sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara men-tracing seluruh keturunan nanti bisa ketahuan nanti keturunan Hasan, seluruh keturunan Husain itu ada FGC 30416. Ini kode, bahasa kode. Berarti kode ini adalah punya Husain. Seluruh keturunan Hasan punya kode ini 8702 kalau saya. Kata masukin TTS berapa ini. Itu berarti itu punyanya Hasan. Nah, ternyata Hasan dan Husain punya kode FGC 1050 berarti punya Imam Ali. Gitu caranya. Itu namanya metodologi pengetahuan bagi orang yang mau berpikir dan orang yang mengerti metodologi ilmu pengetahuan. Bagi orang yang ngaji saja petot-petot, ya, dikeluarkan dari pondok nggak tamat, radionya disemir merah, pura-pura jadi wali, dia jelas nggak ngerti. Ya, alur itu akhirnya kan itu. Lah, semacam itulah. Ini sudah terkonfirmasi semua. Jadi kromosom Y-nya dilihat dari Hasan Husain ke Ali, bukan ke Fatimah, karena Fatimah kan sudah putus perempuan, sudah berbelok. Tetapi di dalam narkoba dunia, sistem pencatatan Ahlul Bait Nabi, keluarga keturunan dzurriyyah Nabi SAW, baik jalur laki maupun perempuan dicatat, tetap jangan dihormati. Sebagaimana Islam menghormati ibu lebih mulia 3 kali daripada bapak, dan kita tidak mungkin apa kata orang Jawa merocok watu dari rahim ibu kita. Artinya dalam diri kita itu ada leluhur, ada materi dari ayah dan dari ibu, dari nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ayah maupun kakek dari ibu, ini menyumbang materi genetiknya kepada kita semua. Dan itu bisa dilihat di autosomal DNA. Tapi untuk yang kromosom Y lebih mudah ditelusuri karena stabilnya kromosom Y ini. Makanya patokannya tes DNA garis laki-laki dulu. Baru setelah garis laki-laki nanti ketemu, nanti ini dites keseluruhan untuk menjangkar keturunan yang tidak garis laki-laki. Dan ini sedang dirancang oleh Mas Dr. Sugeng, saudara saya, pakar genetik yang diberi untuk tes DNA keluarga besar Wali Songo. Dan kita juga membuka kepada Pak Alawi, saat ini mereka berani untuk tes DNA, kita gratiskan untuk difasilitasi untuk mencari satu SNP dulu keturunan lurus Imam Ali FGC 10500. Setelah ada keturunan lurus laki-laki baru di WGS, Whole Genome Sequencing, di tes keseluruhan DNA-nya, kromosom 23 pasang kromosomnya itu diteliti. Dari sini kemudian untuk menjangkar keluarga yang tidak garis lurus laki-laki. Jadi semua bisa dikonfirmasi. Makanya yang juga viral yang menjadi caption saya adalah
maling nasab lebih mudah dibuktikan daripada maling jemuran. Artinya kalau secara keseluruhan internasional memang dicatat dari dua jalur tersebut ya. Karena memang kalau biasanya karena di taman pesantren kita mengetahui dan itu disampaikan dalam hadis juga banyak. Makanya ada sampai kalimat begini walam yaqqa al-anhaudatun itu kecuali dari Bani Fatimah gitu kan. Tidak ada dzurriyyah Rasul itu kecuali dari Bani Fatimah, percakapannya begitu. Tapi kalau kita lihat dari yang sampaikan Gus tadi itu malah lebih mudah akhirnya. Kita lebih bisa mengetahui dua-duanya tercatat. Ada kok fatwanya Mufti Al-Azhar saya di Jumat. Iya, saya Al-Jumat. Oh, saya Al-Jumat. Saya mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita menolak asal perempuan sedangkan semuanya berasal dari Sayyidatina Fatimah. Jadi dicatat semuanya. Islam memuliakan perempuan. Kalau kita tidak menolak nasab laki-laki, nasab perempuan, apa bedanya kita dengan kaum jahiliyah? Nah betul. Makanya kan yang benar begitu. Di kita itu banyak yang menolak kalau dari Fatimah seakan-akan oh itu udah dari perempuan, gugur itu kan begitu. Sementara hadis-hadis sendiri pun para ulama mengatakan bahwa dia kok al-anhab tadi bilamin bahwa bisa. Ini tercatat dalam kitab. Jadi dikaji di sebuah pesantren. Iya, ini perlu saya perkenalkan. Hadir dua bersaudara, Said Abdus Darobi, Mbak Saiban Al-Idrisi Al-Hasani. Yang satunya Said Samsul Arifin As-Saibani sebenarnya Al-Idrisi Al-Hasani. Dua-duanya ini serta kakak adik sepupunya Said Zulfikar yang nyanyi Allahai di sahabat NU. Ya kapan-kapan di sini. Insya Allah main ke sini. Saya ini punya orang tua angkat asgar yang menyadarkan saya beliau. Setelah saya sadar, saya tanya ke senior alumni ITS yang S3-nya di Jerman yang menikahi perempuan Askenazi Jerman yang alaf. Di situ saya tahu kalau Pak Alam ini sudah diambil keluarga besar Yahudi internasional. Kemudian saya ketok tular ke Dr. Yardo, dosen IAIN Surabaya. Dr. Yardo ketok tular ke Tubagus Fadil Al-Bantani Al-Husaini, Sunan Gunung Jati juga Banten, dari Sultan Agung Tirtayasa seperti beliau juga, yang sudah isbat internasional. Kemudian Tubagus Fadil datang ke Kiai Iman. Ente masih percaya mana? Pak kita ini kemana? Lo asmat kan, ini datanya ada. Loh, kita ada data lain. Enggak bisa, ini Mas Bro. Kemudian ditunjukkan tes DNA, ini tes DNA-nya. Wah, kalau gitu masa kita keturunannya Yahudi? Ya sudah. Akhirnya patuh pada ilmu pengetahuan karena ini abad 21 bukan abad 12. Kiai Imaduddin akhirnya menulis risalah lengkap dengan kajian yang sangat baik dan komprehensif tentang batalnya nasab Pak Alawi. Di situ karena membela nasab leluhurnya yang dibelokkan oleh Pak Alawi. Nah ini yang menyadarkan saya, dua orang bersaudara ini, Said Samsul Arifin sama Said Abdus Darobi, Said Al-Idrisi. Rumahnya Pranges ini, dekat sini. Demikian. Ada lagi Gus pertanyaan. Ini juga pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Ini ada dua pertanyaan. Tapi mudah-mudahan ini juga terkait ya, atau katakanlah tujuan. Yang pertama dari sudut pandang pondok pesantren, bahwa nasab itu setahu saya, meskipun saya belum tahu persis pakai datanya apa, tapi di beberapa referensi itu mengatakan di pesantren itu dalam penelusuran nasab itu menggunakan tradisi atau warisan turun-temurun. Mungkin juga ada itu kitabnya ya. Nah, pertanyaannya kalau yang di Al-Quran setahu saya itu menggunakan tradisi baik ayah atau ibu itu kan tetap diakui ya, untuk nyambung kepada Rasulullah. Sedangkan setahu saya juga bahwa Mbak Alawi ini kan tidak mengakui kalau dari jalur perempuan. Dan setahu saya juga beberapa data yang saya baca itu tradisi itu ternyata juga dilakukan oleh tradisi Bani Israel yang mengakui hanya dari gen ayahnya saja. Itu dari tradisi untuk pondok pesantren. Apakah seperti itu? Dan kalau memang benar itu menggunakan apa kitabnya? Apa hanya Al-Quran saja? Atau juga ada hadisnya? Atau juga ada fikihnya dan lain sebagainya? Kemudian kalau kita kaitkan dengan
penelusuran nasab menggunakan teknologi DNA, apakah benar selama ini pondok pesantren tidak melakukan hal seperti itu, menggunakan teknologi yang sekarang ini, teknologi DNA, teknologi itu? Kalaupun tidak memakai, apa faktornya? Apakah kita terkurung dalam satu institusi pesantren yang sifatnya, mohon maaf, hanya terus menghormati guru sebagai mursyid, sementara di luar sana teknologi sudah berkembang sedemikian besar? Ini pertanyaan dua yang mudah-mudahan nih yang saya cocologi lah, begitu. Monggo Gus. Tidak jauh, ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bisa debat. Jadi gini, terkait mengenai masalah apakah nasab itu kebanyakan dari laki-laki, memang iya. Jadi tradisi lama, ini bukan hanya di Indonesia saja, hampir semuanya itu patriarki, artinya mengunggulkan garis laki-laki sebenarnya sebagai penerus nasab, pemimpin dan lain-lain. Sebenarnya gitu. Ketika kemudian Rasulullah hadir, Islam menunjukkan bahwa nasab Rasulullah tidak terputus walaupun tidak punya putra laki-laki. Dan di ilmu pengetahuan benar bisa terdeteksi. Tetapi memang belak-belok nasab laki perempuan ini memang secara genetik memang kajiannya mendalam, lebih rumit karena hubungannya dengan 3 miliar DNA. Tapi kalau garis kromosom Y urusannya hanya dengan 62 juta deret DNA. Dan ini sangat stabil kromosom Y. Makanya tetap secara ilmu genetik lebih diutamakan untuk meneliti garis laki-laki dulu. Baru kemudian yang perempuan, yang saudara perempuan menjangkar melalui garis laki-laki ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah patriarki, matriarki dan lain-lain, sebenarnya di Yahudi sendiri itu ada Yahudi yang matriarki juga, Yahudi yang garis perempuan. Mereka menyandarkan nasabnya melalui garis perempuan itu juga ada. Seperti orang ada kan gitu, cari abunya kan ibu. Ini dari garis ibunya. Jadi ini tergantung dari suku bangsa mana menggunakan ini apa namanya? Tidak hanya Yahudi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah pesantren ketinggalan zaman, sebenarnya harus saya katakan iya. Ini sebenarnya PR bagi kita semua. Ketika di abad keemasan dinasti Umayyah Andalusia dan Abbasiyah di Baghdad waktu itu ada 2 negara superpower dipegang oleh 2 kutub ini Islam ini yang saling bersaing, sehingga kita mengenal masa-masa keemasan itu peran pena antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rushdi misalkan. Di zaman itu ada Ibnu Sina yang kalau sekarang itu mencapai profesor 1 bidang saja itu susah minta ampun. Ibnu Sina kalau nggak salah 9 profesor dalam diri. Jadi sangat cerdasnya luar biasa. Nah, mulai dari ilmu falak, perbintangan, trigonometri, geografi, geologi, ilmu tentang kedokteran, tentang ekonomi, pembukuan, semuanya orang Islam, sampai membuat kertas, siu dan lain itu dikembangkan dari Cina. Jadi ilmu pengetahuan sangat maju pada saat itu. Saya mengingat pada waktu ketika saya masih mahasiswa, pernah waktu itu Gus Dur mau digoyang, kiai-kiai dibelokkan untuk urusan Haji Lumutu. Ingat, Haji Lumutu ada yang di Zimbabwe tahun 1999-2000. Waktu itu saya dimintai oleh PCNU di Pasuruan menjadi tuan rumah untuk hasil masail. Saya mengirimkan junior-junior dari TNI ITS, terutama jurusan kimia dan teknik kimia. Waktu itu kiai belum bisa membedakan apa itu bakteri, virus dan lain-lain. Karena di fikih 2, kalau nggak hewan, ya tumbuhan. Sehingga ketika kita menjelaskan itu bakteri, itu enzim, itu macam-macam, bingung. Apa bakteri itu punya bokong, punya mulut? Jadi masih referensinya itu masih sebatas klasifikasi klasik yang sudah ketinggalan zaman.
Maka ketika kita sekarang bicara tes DNA di dalam Muktamar NU ke-31 disepakati bahwa tes DNA hanya bisa untuk membatalkan ilhaq nasab. Jadi ketika seorang itu ada orang ngaku putranya Ustaz Ubat misalnya, kemudian Ustaz Ubat ragu, aku tahu keprojon yang dia tes DNA kan gitu kan. Nah, kemudian setelah tes DNA ternyata gagal. Nah, ini berarti dia batal sebagai putranya Ustaz Ubat. Itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa seseorang itu adalah keturunannya, ini fikih kita masih mengatakan seorang anak yang dilahirkan seorang anak di luar pernikahan yang dibuat, diproduksi di luar pernikahan berarti apa? Putus nasabnya. Nah, padahal dia anak biologis. Kalau putus nasabnya, pertanyaannya, apakah boleh kita menikahi anak zina kita? Boleh nggak? Karena putus nasab. Apa tidak biadab seorang bapak menggauli anaknya sendiri, walaupun secara fikih, secara syar'i dia bukan anak resminya, anak syariatnya. Nah, ini juga harus dijawab sama ulama-ulama. Karena apa? Pernikahan yang segala ini rentan untuk terjadinya cacat karena kedekatan genetik tadi. Nah, ini harus dijawab dengan hati-hati, harus dipecahkan. Makanya kalau saya tetap bersepakat bahwa itu anak zina atau bukan, kalau itu memang darah daging kita terbukti secara pengetahuan, ya tolong jangan diganggu, kan gitu kan? Ya jangan lah, masa kita kayak kambing menggauli anak sendiri. Iya, memang makanya ini kan fikih peradaban dibutuhkan, dan NU punya fikih peradaban. Muhammadiyah punya Islam berkemajuan. Ini untuk menjawab kejunutan atau stagnasi, kemandekan dari pengetahuan di dalam dunia Islam. Ini harus ada lompatan-lompatan ke depan. Kita harus membuka kotak kita seluas-luasnya. Jangan seperti katak dalam tempurung. Kalau katak di dalam tempurung lompatannya ya segitu saja, tidak bisa lompat tinggi. Biarkanlah ilmu pengetahuan itu bebas, lepas, luas, tetapi tetap dibentengi oleh akidah dan akhlak yang kuat. Maksud saya itu, jangan kemudian berpikir bebas pun ditakut-takuti kualat, ditakut-takuti dosa dan lain-lain. Jangan. Apa bedanya kita sudah Pak Alawi? Kalau ente tidak menghormati anak, ente tidak menghormat sahabat Nabi lah sama. Karena ketika orang sudah ditakut-takuti mati atau nah, teknik seperti ini berbahaya. Makanya tetap saya sangat salut santri-santrinya Mama Hufron kepada beliau tetap hormat dan tetap dikasih ruang untuk diskusi, untuk berbicara, untuk forum-forum yang sehat seperti ini. Kalau tidak kiai besar, kalau tidak waliullah tidak punya kebesaran jiwa seperti beliau. Juga yang di Surabaya, guru-gurunya Laskar Raja Wali Songo juga orang-orang seperti itu. Kalau kiai sudah mendoktrin hanya menakut-nakuti orang santrinya untuk takut pada dirinya tapi tidak mencerdaskan, maka bagi saya ini berbahaya. Barokah itu tidak dari situ. Barokah itu dari apa? Dari kata Imam Ali, puncak agama adalah akal, puncak dari akal adalah bersifat toleran, puncak dari toleran adalah bersifat cinta kasih, dan Mama Hufron mencintai semuanya. Ini dialognya semakin malam semakin seru. Ada yang rungkat kayak pasti ini. Sebelum kita lanjutkan dialog interaktif ini, kita sapa dulu atensi dari para pemirsa yang masuk ke layar monitor kita, yang pada malam hari ini akan disapa oleh beliau Kanjeng Raden Tumenggung Ilyas. Monggo. Terima kasih. Alhamdulillah ramai. Enggak jadi ngantuk Pak. Boleh Bapak, alhamdulillah subhanallah, salam alaikum, salam biar Ahmad Dina Maulana mantap suspaket gaspol paten. Dari sumber hadir anak dari sinyal berpenuh sampai Bismillahirrahmanirrahim. Mau beralih malam ini ketik submonikat salam hati nomor
dan KDPP semoga kebenaran lekas menemukan jalannya. Hadiah nasional ala berkah asal sekali bawalah kami wahai Rasul menuju cinta yang sebenarnya yang tidak akan musnah dan sebab doa rahmat serta keselamatan sampai yaumil akhir. Amin. Asal sekali salam jual Tuhan Muhammad pagi hadir. Maaf ya bukan unik tak berbendung. Ulil Muhammad Muhammad Ibrahim hadir mubarak. Aman dina Maulana mantap mengafrat mantap terus pakai paten. Bang Teha hadir Muhyiddin Habaib dan ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalah barokah bin Mafron Alban dan semoga biasa selalu diberi kesehatan juga semua keluarga besar Pondok Amin. Jadi assalamualaikum salam juga di tingkat barat Fatihah mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala pekerjaannya. Amin. Fatihah kalau kebenaran wali songo bagaimana? Donal masuk kalian bilang kone kakanda Mutiara Nurjani Barokoh dan Nima Kaulis Kacung ada Nima Barokoh Kacil dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham dengan tulis berbatasan di para hadir. Dian-dian alhamdulillah Kabupaten Semarang Nima asal dari salam Pancasila kami ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ulama Nusantara dan harga nyata. Selamat dari Sumpah Pemuda. Ini Batu Jaya Kerawang. Assalamualaikum. Batu Jaya Kerawang Nima semoga abah selalu sehat walafiat dalam keberkahan amin ya rabbal alamin. Semoga para ulama kampung halaman mereka sehat walafiat dalam keberkahan amin ya rabbal alamin. Dan sono cikarang hadir semerintah mengungkapkan yang mengaku durian Rasul. Omen bening maju terus anak Nusantara. Kaulah Gusti assalamualaikum salam jiwa. Omen bening Gus Habib Bahar masih suka tapi ke arah pelabuhan Ratu Sukabumi. Gimana menurut Gus di sana? Jummoningkat mengungkapkan Balawi. Agus Semarang tetap menyimak semangat nyimak Habib Ufron beriman Amin. Muhammad Subhanallah assalamualaikum salam sehat Jogja hadir ala berkah Nuril Anwar Amin merdeka. Kira-kira KTP pulang dari Unit Nusantara bisa dapat peluru banyak nih buat menurunkan Balawi. Muji maaf yang Yahudi Nabi Yakub gak kuat apalagi Rasul. Di mana nih Habaib atau Habib klarifikasi agar umat paham jangan yang membisu. Mobil Aero semangat bangkit NKRI kita bangkit. Salam Pancasila salam Nusantara dari Sati Habib Mama Yoyo Purwakarta Jawa Barat. Semoga semua lancar dan sukses ya Rabbal Amin. Iwan Ridwan assalamualaikum Mama Biya Bukan dari mata hatinya tajam. Beliau paham dengan situasi yang ada sekarang dan apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan arahnya kemana. Beliau mengayomi untuk semua. Mobil Aero setelah NKRI salam Pancasila salam Nusantara. Guru Anwar cerdas mencerdaskan dengan kajian keilmuan dan sejarah Nusantara dari Sayyid. Dan salam dari Bapak Nima Yai Mobil Aero bangkit tong jadi kucing jadi macan sekarang bangkit NKRI. Muhammad Rafiq Jogja hadir dan terus dipakai Bupati Wakil Habib Barat. Bunda Dian sangat mencerahkan. Ahmad Dina Maulana suarakan terus kebenaran berdasarkan data dan fakta mantap. Maupun alih NKRI harga nyata dan pasti. Terima kasih. Masih nunggu kan pemirsa? Kopinya udah habis ini ya, ntar aja kopi yang gimana? Wah kawan. Materi kita malam ini luar biasa, tapi ini infusnya kopi kok habis ini. Ini sakti, terus kak orang mana yang sakti orang lebih bahaya ini. Gus kopinya habis ya? Wah kawan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Kayaknya sih sederhana masalah kopi. Inilah ciri khas ulama Nusantara. Sambil ngaji, karung ngopi, karung lutut, gayeng tenang. Gitu loh Nusantara. Enggak, belum apa-apa, rokok haram. Bid'ah. Oke. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pokoknya malam hari ini malam yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang Nusantara mewarisi dari apa yang diberikan pada ulama-ulama Nusantara kita. Apa? Ulama-ulama Nusantara kita bukan mengedepankan durian, tapi etikanya. Dan itu yang dibariskan oleh Rasulullah di orang-orang Nusantara. Keturunan Wali Songo biasanya malu kan disebutin. Kenapa? Nggak sanggup seperti mbaknya.
bukan sekarang teriak-teriak ala kayaknya surga udah dibeli, kita kalau sana harus pesen dari sekarang. Tuh. Oke, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita terima kasih kepada Gus Fakih bersama rombongan yang benar-benar memberikan pencerahan juga seperti apa yang disampaikan oleh Abuya. Orang-orang Nusantara yang saat ini selama ini tertidur lama, yuk bangkit, kita kembalikan Nusantara ini dalam pangkuan Ibu Pertiwi Nusantara kita, yang tepatnya 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Bangkit pemuda-pemuda Nusantara, jangan sampai kita dibodohi, apalagi diperbudak oleh emigran, singkat jelas. Itu aja. Yuk Pak Uri, untuk malam hari ini ditutup dengan pembacaan izin. Sebentar. Saya mau menyampaikan salam kepada keluarga besar Siap. ayah saya di Pondok PPAI Kepanjen Malang, cucu-cucu dari Kiai Tauhid Malik Sakidin, adik saya. Jadi karena bertangga dekat mungkin saya belum bisa sholat, saya satu salam ke Gus Aan, Gus Lukman, ke Gus Roni. Mohon maaf pamannya belum bisa mampir karena waktunya mepet sekali. Insya Allah beli Pondok PPAI, Pondok paling sepuh, salah satu paling sepuh di mana aja. Dan moga-moga bisa menjalin hubungan akrab dengan Mama Gufron, sehingga pondok-pondok keluarga besar Wali Songo seluruh Malang Raya bisa bersatu untuk seperti di Solo. Di Solo 7 kabupaten kota di Solo Raya sepakat tanda tangan untuk tidak mengundang Pak Alawi di majelis-majelis NU Solo Raya dan menjaga seluruh makam dan keluarga leluhur di seluruh Solo Raya. Moga-moga di Malang Raya bisa seperti itu. Karena apa? Saya yakin Malang bisa. Prabu Kertanegara pada tahun 1289 datang utusan dari kerajaan Mongol dinasti Yuan. Waktu itu kerajaan Mongol tidak terkalahkan di seluruh benua. Baghdad saja super power pada saat itu diluluh lantakkan banjir darah Sungai Efrat dan Tigris. Tetapi ketika datang ke Jawa mengancam Prabu Kertanegara, diiris kupingnya. Itu loh Nusantara. Itu Arema, itu Arek Malang. Itulah Singo Edar kerajaan Singosari. Kalau ada imigran, kamu datang ke rumah kita kurang ajar, diiris kupingnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.